Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Pak, di sini kami dari Per5 kami menjelaskan tentang praktikum kami untuk ujian akhir semester. Di sini saya Pak yang bernama Julia Simatupang dari NIM 12S25020 dan di sini per saya yang bernama Dian Petrus Panjaitan dengan NIM 12S25057. Baik Pak, di sini teman saya Julia akan membacakan soal praktikum yang Bapak berikan. Baik Pak, di sini sudah ada tata cara untuk mengikuti praktikumnya. Kemudian di sini ada soal pertama itu untuk sistem evaluasi kantin asrama. Jadi Pak, di sini kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating dari mahasiswa, di mana program ini harus menjalankan ada 4 tipe sini, yaitu yang pertama itu meminta jumlah reviewer yaitu maksimalnya 20, kemudian yang kedua itu menerima rating 1-5 di mana input di luar rentang tersebut harus ditolak. Kemudian yang ketiga itu adalah menghitung rata-rata rating tertinggi, rating terendah serta jumlah rating lebih dari 4. Kemudian yang keempat itu ada untuk memberi evaluasi berdasarkan rata-ratanya. Di sini Pak, jika dia lebih kecil dari 3 maka outputnya itu harus kantin perlu evaluasi manajemen. Namun jika rating itu 3 sampai lebih kecil dari 4 maka kondisinya itu cukup, masih perlu peningkatan. Kemudian jika dia lebih dari 4 maka output itu adalah kantin dalam kondisi baik. Di sini Pak sudah dikatakan kalau kita itu wajib menggunakan minimal 2 fungsi itu untuk input dan validasi. Kemudian di sini Pak ada contoh inputnya itu di mana jumlah reviewernya adalah 6. Kemudian input ratingnya itu Pak yaitu yang pertama adalah 4, kemudian ada yang kelima 2 dan kemudian ada 6. Karena ini di luar dari rentang 1-5 maka nanti hasilnya itu invalid, maka diulang menjadi 3. Kemudian ada yang 5 di sini -1 dan itu sama seperti di input rating keempat yaitu di luar rentang dari 1-5 maka hasilnya itu invalid maka diulang menjadi 1. Kemudian ada rating yang terakhir itu adalah 4 dan di sini contohnya adalah daftar rating 4, 5, 2, 3, 1, 4 dan rata-ratanya adalah 3,117. Tertinggi itu 5, rendah 1. Maka review rating itu dalam lebih besar dari 4 sebanyak 3 orang dan di sini sudah ada outputnya itu adalah kondisi cukup, masih perlu peningkatan. Baik Pak, di sini Dian akan menjelaskan tentang program yang sudah kami buat Pak. Tapi Pak sebelumnya maaf kalau di GitHub itu kami hanya submit yaitu untuk soal kedua, 3, 4 dan 5 karena kami masih belum paham Pak dengan logika untuk mengerjakan soal yang pertama. Jadi Pak kami hanya bisa mengerjakan soal nomor 1 ini di luar dari waktu pengerjaan ketika praktikum. Baik Pak, di sini kita akan masuk ke programnya yang pertama. Yang pertama kita akan mendeklar variable name-nya itu adalah jumlah rating tinggi, max min dengan tipe datanya itu integer Pak. Lanjut Pak, kami akan melanjutkan mendeklarnya itu dengan tipe datanya itu bilangan real yang dimana variable name-nya itu total rata-rata. Di sini kami memasukkan outputnya yang dimana isi outputnya itu atau expressionnya itu adalah masukkan jumlah data n yang dimana n itu kami input di kami declare di tipe data integer Pak. Lanjut Pak, kami menginput bilangan n. Setelah itu kami mendeklarasikan tipe data integer yang dimana variable name-nya itu rating yang dimana array-nya itu adalah n Pak. Dan setelah itu kami akan nge-assign variable name itu total dengan expression 0. Setelah itu kami masukkan lagi assign-nya yang dimana variable name-nya itu adalah jumlah rating tinggi dengan expression 0. Setelah itu kami masukkan for yang dimana variable for ini yang dimana variabelnya ini adalah i, start value-nya 0, end value-nya n kurang 1 dan step by-nya itu 1. Setelah itu kita masukkan output yang dimana isi expression-nya itu adalah masukkan rating dan i tambah 1. Setelah itu kita masukkan input yang dimana inputnya itu kita bikin expressionnya itu adalah rating i. Setelah itu kita masukkan assignmentnya yang dimana assignmentnya itu variabelnya itu yang berisikan max dan expressionnya itu ratings 0. Terus kita masukkan assignnya itu
variable name-nya itu adalah min, yang dimana expression-nya itu adalah rating 0. Setelah itu kita masukkan for, yang dimana variable name-nya itu adalah i, start value-nya 0, end value-nya n kurang 1, step by-nya itu adalah 1. Setelah itu kita masukkan outputnya, yang dimana outputnya itu yang berisi kan rating i. Setelah itu kita masukkan assign-nya itu, yang dimana assign-nya itu yang berisi variable name, yang dimana variable name-nya ini kami buat total, dan expression-nya itu adalah total tambah rating i. Setelah itu kami masukkan loopingan, yaitu if, yang dimana if ini yang berisi expression-nya itu adalah rating i lebih besar dari max. Jika dia true, maka assign-nya itu adalah max, max, dan expression-nya itu adalah rating i. Setelah itu kami buat lagi brancingan, yang dimana isi brancingannya itu adalah expression-nya itu rating i lebih kecil dari min. Jika dia benar, maka assign-nya itu berisikan tentang min, expression-nya itu rating i. Setelah itu kami buat lagi brancingannya itu, yang dimana brancingannya itu berisikan expression-nya itu yang berisikan rating i lebih besar sama dengan 4. Setelah itu kita masukkan, jika dia benar, maka assign-nya itu dan variable name itu yang berisikan jumlah rating tinggi sama dengan expression jumlah rating tinggi tambah 1. Setelah itu kita masukkan output, yang dimana outputnya itu berisikan tanda petik 2. Setelah itu kita masukkan lagi output, yang dimana outputnya itu atau expressionnya itu yang berisikan tanda petik 2 rata-rata, tanda petik dan to fixed rata-rata 2. Setelah itu kita masukkan lagi outputnya itu atau expressionnya itu yang dimana tertinggi tanda petik 2 dan max. Setelah itu kita masukkan outputnya lagi, yang dimana expressionnya itu yang berisikan terendah tanda petik 2 yang untuk memisahkan dan ini dan habis itu min, Pak. Setelah itu masuk dia ke kami buat lagi output, yang dimana expressionnya itu berisi behavior rating lebih besar sama dengan 4, dan jumlah rating tingginya itu, dan kami masukkan jumlah rating tinggi dan orang, Pak. Itu kami masukkan branching, yang dimana branching ini berisikan expression-nya itu rata-rata sama dengan 4. Jika dia benar, Pak, maka output ataupun expression-nya itu berisikan kondisi sangat baik. Jika dia false, kita lanjut masukkan brancingannya if, yang dimana yang berisi conditional expression-nya itu adalah rata-rata lebih besar sama dengan 3. Maka jika dia true, maka outputnya berisi kondisi cukup, masih perlu peningkatan. Jika dia false, maka output kondisi kurang, perlu evaluasi mendalam, dan dilanjutkan n. Setelah itu kami di sini akan mengeran hasil program kami, Pak, yang kami buat di luar praktikum, Pak. Sebentar ya, Pak. Baik, Pak, di sini kami akan masukkan jumlah data n yang dimana itu ada 4, kemudian ada rating 5, kemudian ada 2. Di sini, Pak, kami mengikuti yang ini, Pak, yang untuk mengulangi itu adalah rating keempat itu adalah 3, kemudian ada 1, kemudian ada 4. Maka, Pak, hasilnya sama, itu di mana daftar rating adalah 4, 5, 2, 3, 1, 4. Kemudian rata-ratanya itu adalah 3,17, dan kemudian yang tertinggi itu adalah 5, terendahnya adalah 1, dan review rating itu adalah 4, sebanyak lebih dari 4, di mana itu sebanyak 3 orang, Pak, yang memilih 4. Kemudian kondisinya itu cukup, dan tapi masih perlu peningkatan. Baik, Pak, sekian untuk presentasi untuk soal pertama. Kini kami akan lanjut untuk soal yang kedua.
Baik Pak, di sini saya akan bacakan, teman saya Julia akan membacakan soal yang nomor 2 Pak. Di sini saya akan bacakan soalnya dan juga untuk menjelaskannya. Jadi Pak, di soal ini adalah simulasi manajemen stok minimarket sama. Dimana di sini ada soalnya itu buat sistem pencatatan stok minimarket, di mana maksimalnya itu adalah 10 barang. Untuk tiap barang itu kita input yaitu nama barang, stok awal lebih besar dari harus lebih besar dari 0, dan kemudian jumlah terjualnya itu harus lebih kecil dari stok awal. Kemudian hitung stok akhir dan tampilkan status. Di mana jika dia 0 maka nanti statusnya itu adalah Pak habis segera stok. Kemudian jika statusnya itu adalah lebih kecil dari 5 maka nanti output statusnya itu adalah stok menipis. Tapi jika dia lebih besar dari 5 maka nanti statusnya itu adalah stok aman. Di sini Pak, kita harus menggunakan array paralel, fungsi validasi dan fungsi status stok. Kemudian sini contoh input itu adalah Pak, jumlah barang adalah 4. Yang barang pertama itu adalah 1, nama barang itu adalah Indomie, stok yang terjual stok yang ini itu adalah 20 dan terjual itu adalah 5. Kemudian adalah barang kedua itu namanya itu susu UHT, di mana stoknya adalah 4, terjual itu 6. Invalid karena ini Pak melebihi dari stoknya itu, maka jadi invalid, maka diulang menjadi 3. Kemudian ada barang di mana namanya itu adalah tawar, di mana stoknya itu adalah min 2. Di mana invalid Pak, karena menandakan ini berarti stoknya itu tidak ada. Dia tidak ada di dalam range nilai dari 0 ataupun 1 sampai seterusnya. Kemudian karena dia invalid maka akan diulang menjadi 6 dan terjual itu adalah 6. Kemudian ada barang keempat di mana nama itu adalah kopi sachet, stoknya itu adalah 3 dan terjual adalah 3. Dan sini contoh HP itu adalah nama, ini nama barang tersebut, kemudian stok awalnya, dan kemudian stok terjual itu adalah 5 dan stoknya itu 20. Kemudian terjual ini Pak 15, maka yang sisa itu nanti 5 Pak, maka di ini adalah stok aman seperti yang di dalam soal ini Pak. Kemudian ini ada terjual itu 1, maka sisanya itu adalah 3, maka stok menipis. Kemudian ini Pak, sisa itu 0, maka nanti itu habis segera di stok. Ini itu untuk tahu dan kopi sachet Pak. Ini saya akan menjelaskan Pak untuk programnya. Namun Pak, kami mohon maaf sebelumnya karena di sini kami tidak menggunakan fungsi dan kami hanya bisa di dalam ini Pak, program ini bisa dirun hanya untuk dalam satu barang saja, karena kami belum mumpuni Pak untuk membuat soal ini dalam bentuk fungsi-fungsi yang diminta dalam soal seperti fungsi untuk apalagi menggunakan array Pak, itu array paralel, fungsi validasi dan fungsi status stok. Jadi kami hanya bisa menggunakan satu fungsi saja, hanya menggunakan minnya saja, dan juga kami tidak ada menggunakan array Pak. Kami minta maaf Pak. Baik Pak, sini saya akan menjelaskannya itu. Pertama adalah string nama barang Pak. Declare. Kenapa kami menggunakan string? Karena nanti di sini Pak kita akan menggunakan teks ya Pak. Jadi sini kami membuat itu string. Kemudian ada sini declare itu untuk stok awal, jumlah terjual, stok akhir. Kenapa kami menggunakan integer? Karena integer kan Pak bilangan bulat, karena itu sangat tidak memungkinkan kalau misalnya suatu barang itu kita hitung secara dalam bilangan koma atau desimal, makanya kami menggunakan integer. Kemudian di sini ada output itu adalah masukkan nama barang Pak. Jadi nanti si program ini akan meminta si user untuk memasukkan nama barang. Kemudian di sini nanti di input lah Pak nama barang oleh dari si user. Kemudian ada sini di output itu adalah si user diminta memasukkan stok awal. Maka nanti di sini di input juga stok awal, dan begitu juga Pak dengan jumlah terjual. Di sini Pak. Kemudian di sini Pak kami buat assign mana stok akhir itu berarti yang nanti artinya stok awal dikurang oleh jumlah terjual itu Pak. Jadi di sini nanti itu adalah nama barangnya ini Pak. Kami buat di sini memakai tanda petik. Kenapa kami menggunakan tanda petik? Ini Pak jadi sebagai pemisah antara perbedaan dari nama barang ini dengan nama barang ini. Dimana jika di dalam nama ini nama barang ini, itu berarti nanti hasilnya ini diambil dari si nama barang yang diminta inputannya dari si user. Makanya kami menggunakan nama barang. Kemudian begitu juga Pak untuk stok awal dan terjualnya, dimana seperti yang di awal tadi Pak, tanda n-nya ini akan meminta hasil dari si awal. Dan begitu di sini Pak, awalnya Pak kami sempat kebingungan apakah program ini bisa berjalan meskipun kami menggunakan sama stok akhir dan stok akhir. Ternyata setelah kami run kemarin Pak, ternyata masih bisa. Jadi itu Pak laporan kami. Terus kemudian sini Pak ada
if-nya Pak, di mana jika stok akhirnya itu adalah lebih kecil dari 0, maka nanti jika dia true, maka nanti aku itu habis secret stok. Namun jika dia false, maka itu akan dimasukkan lagi Pak ke if else, di mana jika stok akhirnya itu lebih kecil dari 5, maka nanti Pak itu output stok menipis. Namun jika dia masih false, maka itu akan kami branchingkan if lagi Pak, di mana if else-nya itu isinya conditional expression itu jika stok akhir lebih besar dari 5, maka itu nanti jika dia true, outputnya stok aman Pak. Jadi tidak kami buat sini false Pak, karena itu pasti nanti jadi end. Jadi Pak, sini kita akan coba memerannya Pak. Strateginya misalnya dari 3 berarti nanti kita akan lagi di mana strategi ini Bentar Pak. kalau misalnya itu lebih besar atau lebih kecil sesuai tadi di mana sih lebih besar atau lebih kecil. Kenapa kita masukkan nama barang itu misalnya nama barangnya di sini Pak, langsung nama barang, karena seperti yang kami bilang itu kami tidak menggunakan array paralel di sini karena kami belum punya tentang itu Pak. Nah, jadi sini pertama kita masukkan itu nama barang itu adalah Indomie. Tapi kalau enggak, ya dia tidak akan ini, tapi dia akan memberikan karakter. Kemudian stok awalnya itu adalah 20. Kemudian yang terjual itu adalah 5. Ini itu Pak, nama barangnya itu Indomie, stok awalnya 20, terjual 5, stok akhirnya 15, dan yang berarti statusnya itu stok aman Pak. Sama seperti itu Pak. Begitu Pak, begitu juga Pak untuk yang susu hadir, kita harus catat. Mungkin kita akan bisa untuk pencobaan untuk terskala Pak, di mana dan ulang yaitu di mana nama barang itu adalah nasi tawar. Kemudian stok awalnya itu adalah 6, yang terjual adalah 6, dan kemudian sisanya itu Pak tidak ada itu 0, maka nanti artinya nama barang itu tawar, stok awalnya 6, terjual 6, stok akhir 0, dan yang kemudian ada output statusnya itu adalah stok menipis tambah seperti itu. Total dibagi, jadi total tadi sudah dilakukan program. Ya, kita akan perbaiki. Jadi dibagi dengan kemudian diminta di sini adalah rata-rata. Nah, kita buat di sini. Oh, kami salah sini Pak, karena kami tidak menggunakan ini Pak, jadi ini harus menggunakan ini adalah variabel Pak, coba kita jadi dapat hasil dari sini akan dicuatkan di output. Loh. Kemudian di sini diminta untuk mendapatkan nilai satu dan nilai dua. Jadi sekitaran ulang ya Pak, misalnya tadi kan namanya kan Pak tawar, kemudian dari 6, yang terjual adalah 6, dan kemudian maka apa yang sudah pernah maaf Pak, ternyata kami salah Pak, di mana itu tadi kami buat itu lebih kecil ya, di mana nanti jika dia 0 Pak, dia tidak terhitung, kecuali kami membuat itu lebih kecil sama dengan, maka nanti sebenarnya itu terhitung. Jadi pasti kami mengganti itu dengan stok akhir sama dengan 0, maka nanti Pak akun itu pusatnya itu adalah habis sekarang stok. Baik Pak, sini kita akan lanjut ke untuk soal nomor 3. Sini untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Aku baca dulu soal. Bergantung dengan berapa maksimum yang sudah berubah gitu. Misalnya Baik, di sini Pak, saya akan bacakan soal 3 yang dimana sistem perhitungan konsumsi listrik kamar Pak, yang dimana setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Program harus menerima yang pertama itu nama penghuni, jumlah perangkat max-nya 10, konsumsi tiap perangkat itu lebih besar dari 0. Terus hitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika totalnya lebih besar dari 1000 watt, tampilkan peringatan, gunakan nested loop dan minimal 2 fungsi. Yang pertama, contoh input yang pertama itu adalah jumlah penghuni, yang dimana jumlah penghuninya itu adalah 3. Terus penghuni yang pertama adalah Budi, perangkatnya 3, 20, 50, dan 40. Setelah itu penghuni kedua Tika, yang dimana perangkat satunya itu adalah 200, penghuni itu adalah 3. Rian, perangkatnya itu 4, yang dimana 150, 150. Jika dia minus 10, maka dia invalid, dan invalid 100. Setelah itu 200, contoh outputnya adalah total konsumsi, yang dimana Budi sama dengan 110 watt, Tika 200 watt, Rian 600 watt. Jadi total konsumsi kamar itu adalah 910 watt. Konsumsi masih dalam batas wajar. Setelah itu kita masuk ke programnya, yang dimana programnya itu ini Pak.
Sini Pak, saya akan menjelaskan hasil program yang kami buat Pak. Yang dimana kami akan mendeklar tipe data integer yang dimana variabel name-nya itu adalah n, i, m, z, daya, subtotal, dan grand total. Setelah itu kami mendeklarasikan tipe data string yang dimana kami masukkan namanya. Setelah itu kami masukkan assign yang dimana assign ini yang berisikan variabel name-nya itu adalah grand total dengan exponential 0. Setelah itu kita masukkan outputnya yang mana outputnya ini berisi expression total konsumsi. Setelah itu kita masukkan for yang dimana for ini yang berisikan variabel name i, start value i, end value n, dan step by-nya 1. Kita masukkan input yang dimana inputnya ini yang berisikan nama. Setelah itu kita masukkan lagi input m yang dimana input m nya ini kami masukkan di declare, dan kita masukkan assign ini, kita masukkan assign yang mana assign ini berisikan expression subtotal sama dengan 0. Setelah itu j sama dengan, kita masuk ke for yang mana variable name-nya itu j, start value-nya 1, end value-nya m, yang mana step by-nya itu adalah 1. Kita masukkan input daya. Setelah itu kita masukkan assignment-nya itu adalah subtotal, yang dimana subtotalnya ini sama dengan subtotal tambah daya, yang dimana kegunaan for ini adalah untuk mengulang dari sebuah program ini. Setelah itu kita masukkan output, yang dimana outputnya ini yang berisikan nama sama dengan dan subtotal dan tanda petik 2, yang dimana tanda petik 2 ini untuk memisahkan dari nama sama dengan dan subtotal dan WH ini. Setelah itu kita masukkan misalnya yang dimana hasilnya berisikan variable name, dimana variable name itu adalah grand total, ekspresinya grand total tambah subtotal. Baik Pak, di sini dia akan terus mengulang dan mengulang. Setelah dia terus mengulang, kita masuk ke output yang dimana outputnya ini berisikan tanda petik 2 Pak. Baik Pak, di sini kami akan masukkan output lagi yang dimana ekspresinya itu adalah total konsumsi kamar sama dengan tanda petik 2 dan grand total ini untuk memisahkan dari total konsumsi kamar dan grand total dan wattnya Pak. Yang dimana grand totalnya ini kami buat brancingannya itu adalah grand total lebih kecil dari 1000 Pak. Jika dia benar, maka outputnya itu adalah konsumsi masih dalam batas wajar. Jika dia false, maka outputnya itu peringatan konsumsi daya berlebih. Baik Pak, di sini kami akan mengerannya. Itu dan di sini juga kecurangan tadi sedangkan kami tidak membantu untuk membuat koma itu 2 juga. Kemudian kemudian ada 5. Baik Pak, di sini kami akan mengerannya Pak. Yang pertama kami masukkan integer 3. Budi dulu. Maaf Pak, kami akan mengulang runnya Pak. Matikan. Di sini dikatakan bahwa kombinasi manajemen stok mengangkat asrama dimana buat sistem pencatatan stok mengangkat maksimal berapa untuk tiap barang itu bisa mengangkat barang stok awal yang bisa Di sini kami akan memasukkan pertama itu penghuni integer for n itu yang dimana itu adalah Budi. Oh 3 Pak. Saya itu Konsumsi ini Pak. Loh, ini outputnya. oh nama. Nama dulu. Nah, yang pertama Pak ada Pak Budi, kemudian integer untuk ini itu Pak di sini untuk jumlah perangkatnya Pak, jumlah perangkat kita itu adalah 3. pertama kita Tolong aja lah. Dan dayanya itu adalah Pak 20, kemudian ada 50, kemudian ada 10. atau bapak kita
digunakan untuk Kemudian Budi itu sama dengan 110 watt hour. Ini mana Pak? Ini maaf Pak, biar saya menunjukkan. Ini adalah WH itu watt hour. Gimana nanti ini untuk mengukur daya listrik yang pakai Pak dalam periode tertentu. Di sini kami menggunakan hour itu Pak, jam. Kemudian sini ada perangkat yang pengemudi kedua, itu adalah Tika. Tika Pak. Jadi di sini M itu adalah perangkat, maksud itu adalah dia memakai satu dengan daya itu adalah 200. Jadi supaya Kemudian ada untuk penghuni yang ketiga itu adalah Rian, di mana perangkat itu adalah yang pakai 4. Kemudian ada 150, 150. Kemudian Pak ini karena langsung saja kami membuatkan ke yang untuk hasil yang sudah dibilang perbaiki itu 100. Kemudian kita yang terakhir itu adalah 200. banyak barang tutup. Maka total konsumsi kamarnya itu adalah 990 watt hour dan sini apa itu kondisi masih dalam Pak. Nah Pak di sini ada kelewatan Pak, mungkin kami silap Pak dalam kontrak dan dapat ini semua Pak kami perbaiki dulu. Input anak ini, kemudian ada input tadi, kemudian melakukan validasi. Dulu. Ya kan? Coba kita ulang lagi ya Pak, ulang lagi ya. Menggunakan parameter ini, maka register dari parameter ini. Jadi Pak kita ulang lagi. lebih dekat pada N itu adalah 3. itu akan berbicara Penghuni pertama itu adalah Budi. lanjut ke program. Kemudian ada perangkat yang pakai adalah 3. Jadi kecil dari 20, 50, itu harus 40. Maaf Pak. Alhamdulillah. Maaf ya Pak. Kemudian ini ada kemudian kedua itu adalah Tika. Jadi Perangkat 1, kemudian perangkat itu adalah 200. Kemudian ada Rian. Perangkat pakai adalah 4. dari protokolnya itu adalah 150. Kalau dayanya Pak. 10, kemudian ada 100, perjuangan. kemudian ada 200. Maaf ya, punya maaf Pak, kelebihan mengerti Pak. Jadi ini sudah benar Pak. Dia bilang pertama kan Pak itu ada kami buat output itu tanda petik tapi kosong isinya Pak. Jadi output itu Pak, jadi dia kosong Pak, tidak ada isi outputnya. Maka tadi kami menghapusnya Pak sehingga jadi output yang terakhir itu adalah ini. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan soal yang keempat. Itu yang hari ini. Ini karena aku belum komentar di sini. Kalau misalnya masih salah, ya dia akan tetap melakukan valid dan dia akan mengalami ketemu. Baik Pak, saya akan membaca soal, menjelaskan soal tersebut. Soal nomor Pak itu sistem penjadwalan asisten lab, yaitu di mana sini kita akan disuruh dibilang untuk membuat rekap shift asisten lab, di mana maksimal itu adalah 8 asisten, di mana input di pertama input itu adalah nama, di mana jumlah SIM itu harus 0 sampai 7, di mana jika inputnya itu invalid maka itu harus diulang. Di mana sini kita harus menghitung ini proses yang harus ada itu lah Pak, di mana kita harus menghitung total shiftnya, rata-rata shift terbanyak, dan shift tersedikit. Di mana di sini ada juga evaluasinya Pak, di mana jika rata-rata itu lebih kecil dari 3 maka statusnya itu adalah distribusi tidak merata. Namun jika dia lebih dari 5 maka shift terlalu padat. Kemudian di sini Pak ada contoh input itu, di mana jumlah asisten ada 5. Pertama itu adalah Sinta, di mana shiftnya ada 2, Daniel shiftnya 5, Lala shiftnya 7, dan Yohan di mana shiftnya ini Pak juga sini Pak min 1 yang which is yang mana Pak itu di luar dari rentan 1 sampai 7 Pak. 0 sampai 7 maka diinvalid maka dia menjadi 1, kemudian Riko adalah 4. Dan sini contoh itu adalah rektorshipnya itu ada Sinta sama 2, Daniel sama 5, Lala sama 7, Johan sama 1, Rika sama 4. Di mana total shiftnya adalah Pak penjumlahan dari sini itu 19. Di mana rata-rata itu 3,8. Di mana shift terbanyak itu adalah dipegang oleh Lala itu 7 dan juga shift tersisa oleh Johan 1. Di mana di sini output statusnya itu adalah distribusi shift tidak merata dan beberapa asisten terbebani. Baik Pak, setelah main misalnya kita akan masuk ke dalam logaritmnya. Baik Pak, di sini pertamanya itu integer Pak. Integernya itu di dalam bilang ini adalah n into n
shift, total, maksimal value-nya dan minimal value-nya Pak. Nanti kan kami jelaskan apa itu maximal value dan minimal value-nya. Kemudian ini string name itu ada maksimal name-nya dan juga minimal name-nya Pak. Karena ini kenapa menggunakan string seperti yang sudah dijelaskan pada soal-soal sebelumnya, bahwa string ini untuk Pak untuk membuat teksnya Pak. Kemudian dari sini assign itu benar nol dan kemudian sini ada input itu adalah n. Kemudian sini Pak ada output itu daftar shift-nya itu Pak. Nah, di sini ada loopingan Pak. Di mana looping overnya ini adalah variabelnya itu adalah i dan start value adalah 1 dan n value adalah n. Di mana n ini Pak nanti akan ada dari si pengguna Pak. Maka nanti dia selama misalnya nanti ada 5, maka dia nanti dihitung Pak dari 1 sampai 5. Jadi selama itu nanti Pak akan di looping Pak di sini. Di mana sini pertama itu jika di misalnya input 5, maka ini akan diulang sebanyak 5 kali. Di mana ada input nama, input shift, dan output nama itu sama dengan shift. Jadi Pak nanti kenapa ini Pak digunakan sama dengan di mana namanya ini ada dari si input dan shift ini inputan dari si pengguna Pak. Jadi ini seperti penggabungnya Pak. Makanya kami menggunakan tanda petik dan juga tanda n. Dan kemudian ada asal itu mana totalnya itu adalah sama dengan total ditambah shiftnya Pak. Kemudian ada sini ifnya Pak di mana ini sama dengan 1. Di mana jika dia true maka maksimal value sama dengan shift dan maksimal name ini sama dengan nama. Dan jika dia minimal value dan sama dengan shift, minimal name sama dengan nama. Maka nanti di sini Pak siapa yang mempunyai shiftnya itu jika dia misalnya lebih banyak, maka nanti Pak akan dibuat ke dalam maksimal value-nya. Dan nanti dibuat Pak itu milik siapa, dari nama siapa, misalnya tadi seperti tadi Pak Lala 7 kan Pak, maka misalnya maka di sini itu 7 dan nama itu adalah Lala. Begitu juga Pak untuk minimal value dan minimal name-nya Pak, dia akan dijalankan oleh program ini. Kemudian di false-nya itu ada jika dia false maka di if lagi Pak, if else lagi di mana jika shift-nya itu lebih besar dari maksimal value maka nanti jika dia true sama dengan maksimal value sama dengan shift, maksimal name sama dengan nama. Ini nanti akan diulangkan juga Pak. Dan begitu juga dengan shift, jika shiftnya lebih kecil dari minimal value, maka jika dia true maka minimal value sama dengan shift dan minimal name sama dengan nama. Nah kemudian sini Pak, jika sudah selesai maka nanti output itu adalah total shift sama dengan total. Di mana ini Pak total yang sudah diminta di dalam ini Pak. Itulah Kemudian jika rata-rata itu totalnya itu Pak dibagi dengan n. Jadi nanti di total yang kita dapat di sini dibagi dengan n yang ada di sini Pak, ini tadi. Kemudian ada untuk efisiensi terbanyak di mana maksimal name-nya Pak di ini Pak, seperti yang saya bilang itu nama yang ini Pak nanti akan juga diminta dan juga nanti akan masukkan juga Pak maksimal value-nya itu berapa. Begitu juga untuk yang mempunyai shifter sedikit Pak. Kemudian akan di lagi sini Pak. Jika misalnya maksimal value sama dengan value-nya itu Pak, ini Pak maksimal value sama dengan value-nya itu lebih besar dari 3. Ini kan Pak dikurangi. Tapi misalnya dia sudah dikurangi itu tetap masih lebih besar dari 3. Maka jika dia true, maka di sini nanti output statusnya adalah distribusi shift tidak merata beberapa pasien terbebani. Namun jika misalnya dia lebih kecil dari 3, maka nanti output itu adalah distribusi shift cukup merata. Bapak sedikit akan langsung saja untuk meratnya. Baik Pak, pertama di sini ada contoh IP itu adalah asli itu adalah 5. Kemudian untuk nama itu adalah Sinta. Shiftnya itu adalah 2. Kemudian ada Daniel, shiftnya 5. Kemudian ada Lala, shiftnya 7. Kemudian ada Johan, shiftnya 1. Kemudian ada Rico, shiftnya itu adalah 4. Nah, maka itu Pak sama seperti ini adalah Rico sama dengan 4. Maka Pak di sini total shiftnya itu adalah 19 dan rata-rata itu adalah 3,8. Shift terbanyak itu adalah sama dengan Lala dan shift tertinggi itu adalah Johan. Di mana sinerginya itu Pak sama seperti misalnya pada soal itu distribusi shift tidak merata beberapa pasien terbebani. Pak selanjutnya untuk soal keempat, ini kami akan menjelaskan untuk soal yang kelima. Kemudian ada filter area konsumsi. Baru ada yang Baik Pak, kita akan membacakan soalnya dulu. di sana kita akan mengajarkan cara dengan waktu bagaimana ini lebih
Ini adalah untuk kelima itu sistem kelayakan beasiswa internal, di mana sudah tidak di mana program memproses data pendaftar beasiswa di mana maksimal itu 15 pendaftar. Untuk yang mendaftar inputnya adalah nama, IPK yaitu di mana range-nya itu adalah 0,0 sampai 4,0. Dan kemudian ada pendapatan keluarga, tanggungan keluarga, kriteria kelayakan, dan di mana sini ada itu IPK-nya itu harus lebih besar dari 3,0, dan pendapatan itu lebih kecil dari 3,3 juta. Kemudian tanggungan itu lebih besar dari 3. Dan jika pendaftar lolos lebih kecil dari 3, maka ditampilkan peringatan. Pas sini sudah ada software itu lah, misalnya jadwal pendaftarnya 5, Anda itu semalam berapa. Nanti kita akan memerannya Pak di program kami Pak. Baik, pas ini akan mulai untuk soal yang kelima. Jadi sini Pak ada integer. Di sini Pak kami menggunakan integernya itu kami menggunakan integer bilang bulat untuk n, i, gaji tanggungan. Kemudian sini bilangan real untuk IPK karena kan Pak tadi seperti yang soal itu IPK-nya itu kan Pak sama dengan menggunakan angka desimal kan Pak. Jadi kan menggunakan yang real. Di sini untuk string itu untuk membuat teksnya. Kemudian di sini Pak ada input n di mana ini nanti Pak yang akan diproses Pak. Jadi misalnya dikasih di input n ini dimasukkan terus sebanyak 5, maka ini akan di looping sampai 5 kali Pak. Di sini ada looping for itu di mana ini Pak nama variabel itu kami buat i. Makanya sini tadi Pak di kalian kami buat juga ini Pak untuk sebagai bilangan bulatnya. Kemudian sini ada start value adalah 1 dan end value adalah n dan step by-nya adalah 1. Kemudian itu akan di looping Pak, di mana di looping pertama itu akan kita akan diminta untuk menginput nama, IPK, gaji dan tanggungan. Dan jika sudah kita input semua itu, maka di sini ada if-nya itu Pak, di mana jika IPK-nya lebih besar dari 3,0 dan gaji itu lebih kecil daripada 3 juta, maka jika dia tidak, maka nanti output itu adalah nama n kemenangan lolos, di mana nanti nama ini Pak lolos ini Pak nanti kan Pak diminta dari nanti Pak namanya ini dari si pengguna tadi Pak dan lolosnya ini. Makanya jika dia benar ini nanti Pak minta hasil dari si if-nya ini Pak. Makanya kami buat tanda n dan juga tanda petik. Dan juga di sini begitu juga Pak dengan yang untuk false, di mana hasilnya ini kita dapat dari ini Pak, dari si if-nya. Maka akan kita coba untuk pengeranya. Sebentar Pak. Nggak usah dibuat campur. Kita enggak bukan Pasti di depan. baik Pak di sini dari Pak di sini ada simbol pendaftarnya itu adalah n, untuk n itu sebenarnya jumlah pendaftar 5. Maaf Pak kami sini menggunakan n. Kemudian ada nama itu adalah Andi, di mana IPK-nya itu adalah 3,4. Kemudian gajinya itu berapa? 2.500.000. 2.500.000. Kemudian ada Sari, di mana IPK-nya 2,9. Kemudian Sari dulu. oh maaf Pak, bentar, Pak. Aduh, Tiganya itu. enggak. Pertanyaannya kan 5. Terus namanya itu Andi kan. Nah, IPK itu kan 3,4 ya. Nah, salah Kak 3,4. Nah, Pak, di sini karena integer Pak, jadi kami tidak bisa masukkan untuk angka itu 2.500.000 Pak. Jadi kami harus menginput angka integer Pak. Jadi tidak. Pas ya koma 4 enggak. Enggak, kita pakai koma. Udah itu Mas. Titik 4. Itu titik, koma terganti titik. Enggak ada loh dia pakai titik ini kan kita masukkan gaji. Pak, belum di bawah 10.000.
Oh, si maaf Pak, bisa ternyata Pak. output ini Kemudian tanggungan itu adalah 4. Kemudian masuk lagi ke Sari, di mana Sari sama dengan IPK-nya 2,9. Ini 2 juta ya? Pas. Pas. Kemudian tanggungannya itu adalah juga. Kemudian ada Nur 3,7. Kemudian gajinya itu 5 juta. Kemudian tanggungannya 2. Kemudian ada Raffi ya? Raffi di mana gaji IPK-nya 3,1 dan ada 150. 7.500. Ya, Pas. tanggungannya ada 5. Dan ada Lilis di mana IPK-nya 3,0, di mana 3 juta. Tanggungannya adalah 3. Maka hasilnya ini Pak, kami tidak ada membuat untuk apa itu di mana kalau kita nanti kami akan mencoba memperbaikinya karena kami tidak memiliki untuk total lossnya itu Pak, di mana Pak. Maaf ya Pak, itulah kekurangan kami dalam mengerjakan soal ini, di mana kami hanya bisa untuk mengerjakan Pak siapa saja yang lolos. Baik Pak. Di Bentar, sini Pak. kami akan Memperbaiki. akan memperbaikinya lagi Pak. Di sini kami akan menunjukkan hasil submitan kami. Tunggu dulu. Kita kan. Bentar. Apa nama? Kami kira ini sudah benar, bahkan masih kurang 1 Pak. Ya kan kan jika gue itu nih, gimana caranya? Oh, ini. Maka Pak ini kita buat lagi Pak. Ini if-nya Pak, di mana jika if Enggak langsung belajar. enggak, jika misalnya lolos apa tadi? Bentar Pak. Bentar Pak. Delete. Oh, ini itu kan lolos. Nih, lolos. Dengan ini enggak ya? Lolos sama dengan kita buat ini lolos. Usually. Coba kita ulang lagi ya. Oh, bentar Pak. Bentar, Pak. Do it quickly. Oke. Oke. Pertama Pak. Kita akan mengulanginya lagi Pak untuk mengeramnya. Bentar ya. Coba Pak kita buat yang melakukan cepat 3 aja Pak biar kita cepat. Lama aja. 5. Di mana pertama Andi. IPK-nya 3, Tinggal seren ya. 3. Oh iya. Maaf. Kemudian gajinya itu kemudian ada untuk namanya itu adalah Sari, di mana 2,9, gajinya itu adalah 2 juta, dan jumlah tanggungannya adalah 3.
kemudian ada Nur, di mana 3,7, 5 juta. Pas. Tanggungannya 2, kemudian ada Raffi, 3,1 ya. 1.500.000. Pas. Kemudian jumlah tanggungannya 5, kemudian ada Lilis, kemudian 3,0, 4,5. Apa kan? 3. Ah, bisa kan dulu. Biar bisa nih kita catat dulu. Masih kan itu. Enggak, catat aja dulu. Karena kami kalah. Ah, ini kalau pakai assign dia. Lalu, kemudian ada asli 3,4, kemudian ada pas ya, Pas. kemudian ada Sari 2,9, pas kan 3, 200.000 berarti Pas. ulang Karena gimana kan? Gak bisa cepat. Kenapa? Nanti kalau nah ya. Kami itu ada yang itu adalah itu kenapa 5, kemudian ada Andi, kemudian IPK 3,4, kemudian jumlahnya itu Oke. namanya 4, kemudian ada Sari 2,9, kemudian pas kan? Kemudian ada 3, ada Nur 3 itu tanggungan 2 ya. Ada Raffi berapa? 1.500.000. Pas. Komanya dulu. 3,1. Gimana sih ini? Ya. Ya. Maaf ya Pak. 5 Andi. Pak, kamu pakai siapa? Kontrol V. Sari. Ya, 2,9. 2,9 juta. Udah 3. Nur 3,7. 5 juta. Lagi. Udah 2. Kemudian ada Raffi
3,1. Iya, pas, pas. 5. Lilis 3,0. 3,0. 3 juta. Eh, Kan tadi ada 5. ya, Itu kan di sini. Kan 5. 3. 3. Ya, Pak, di sini Aduh, cuman karena kayak kami nggak tahu outputnya yang kami lanjut. Baik Pak, di sini saja program kami dan kami di sini akan menunjukkan GitHub kami Pak dan hasil GitHub kami Pak. Betul Pak. Dan hasilnya itu adalah jauh. hijau Pak. Dan di mana atau readingnya hijau Pak. Sekian presentasi dari kami. Ini Pak sudah tanggalnya bahwa ini Pak bukan untuk yang kemarin untuk tanggal 17. Ini Pak ternyata. Namun sini Pak kami tidak tahu salah kami di mana Pak. Tapi kami bisa di sini jadi terkopi Pak. Jadi kami itu sepertinya menjadi mensayang itu 2 kali Pak. Makanya itu di sini Pak. Jadi di sini 2 kali kan misalnya Pak. Tapi kami tidak tahu Pak itu lagi gitu. Baik Pak, sekian presentasi POS atau praktikum kami. Terima kasih Pak.